Siapa itu? Ini aku, Syahnas. Silakan masuk. Ratu Joda. Kenapa kau tertawa, Senas? Aku tertawa karena aku lihat kau bodoh sekali. Kau temanku, tapi kau malah menertawakanku. Menjadi temanmu, maka sudah tugasku untuk membuatmu menghadapi semua kebenaran walaupun pahit. Baiklah, katakan padaku apa yang aku lakukan. Kau berpikir bahwa kau sudah kehilangan cinta di dalam hidupmu ini. Tapi dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mencarimu. Tapi kau menolak pergi bersamanya. Apa kau berhenti mencintainya? Tidak, kan? Tidak. Sebaliknya, aku rasa aku mencintainya lebih dari sebelumnya. Lalu kenapa kau tidak pergi ke Agra bersamanya? Karena aku tidak tahan bila aku harus kecewa lagi, Syahnas. Apa maksudmu? Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa Yang Mulia itu baik, sabar, adil, dan berani. Dan ini bukanlah pertama kalinya kami bertengkar, Senas. Kami seringkali berdebat. Tapi setiap kali dia selalu berusaha untuk mencari tahu kebenaran. Baru membuat keputusan. Tapi kali ini bahkan tanpa berusaha untuk mencari tahu yang sebenarnya, dia menuduhku. Dia menuduhku tidak bermoral dan tidak setia. Aku tidak bisa. Bunga mawar selalu memancarkan keharuman yang manis. Namun terkadang kita tertusuk oleh durinya. Apakah itu berarti kita berhenti menghargai keindahan dari bunga mawar? Apa ini? Ini milik cinta sejatimu, Yang Mulia Raja. Dia meninggalkannya di sini. Mungkin dia meninggalkannya untuk suatu tujuan. Mungkin dia meninggalkannya supaya keharuman dalam kain ini bisa ditangkap olehmu. Kau pasti merindukannya. Ada apa? Yang Mulia Raja kembali ke istana dengan selamat. Kenapa kau terlihat khawatir sekali? Ayo katakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak layak dalam posisi ini. Ada apa sebenarnya? Apa yang membuatmu meragukan kemampuanmu? Jadi kau ingin tahu alasannya? Aku tidak mengerti apa yang kau lakukan. Yang Mulia sangat tertekan sekarang. Kalau aku mengatakan yang sebenarnya, aku yakin dia akan hancur. Tapi sebaliknya, kalau kau sembunyikan kebenaran ini, aku pasti akan dianggap melakukan pengkhianatan. Kau benar. Semua orang tahu bahwa Yang Mulia Raja sangat menyukai Mahamangga. Mahamangga adalah pengasuhnya. Tapi dia bisa melakukan apa saja untuk meraih apa yang dia inginkan. Semua orang juga tahu. Itulah yang tidak aku mengerti. Apa alasannya dibalik melakukan hal ini? Sedikit pun aku tidak berpikir alasannya untuk melukai Yang Mulia Raja. Dia mungkin berniat untuk melukai Ratu Joda. Karena itulah sebabnya Mahamangga tidak pernah menyukai Ratu Joda sama sekali. Dia itu bermaksud membuat keretakan dalam hubungan Yang Mulia dengan Ratu Joda. Ratu Joda juga menolak untuk ikut ke Agra. Salam Yang Mulia. Salam Adgagan. Aku tidak akan memintamu mengapa kau berada di sini pada jam ini. Karena kau datang selarut ini, aku yakin itu sesuatu yang penting. Katakan. Aku mohon maaf Yang Mulia. Ini masalah sensitif. Aku tidak bisa menunggu sampai pagi. Jika kau memberitahuku tentang Abul Mali, aku pikir aku memiliki informasi lebih atas dirinya. Tidak Yang Mulia. Aku kemarin untuk membicarakan Abul Mali. Lalu apa? Ini masalah sangat serius Yang Mulia. Aku yakin kau masih ingat bahwa Qasim yang kita ambil baru-baru ini dikirim oleh Ahmed Khan. Dia memberitahukan sesuatu yang sangat meresahkan.
Kasim yang dokumen dan pakaiannya tadi dicuri oleh Sujamal dilawarkan juga datang padaku bersama Ahmed Khan. Mereka memberitahukan sesuatu yang sangat aneh mengenai Mahamangga. Berdasarkan informasi ini, jelas bahwa Mahamangga tahu yang sebenarnya. Rajput datang ke sini menyamar sebagai seorang Kasim. Mungkin dia juga tahu bahwa pria itu adalah Pangeran Sujamal. Lalu dia biarkan bekerja di Istana Permaisuri. Adgah Khan! Kau adalah orang kepercayaanku, tapi orang yang kau tuduh atas kejahatan ini bukan hanya seorang Perdana Menteri, tapi dia adalah ibuku. Aku tahu itu, Yang Mulia. Tapi jika informasi yang kuberikan padamu terbukti salah, maka kau bisa menghukumku, Yang Mulia. Panggil Mahamangga dan katakan padanya, aku ingin bertemu dengannya di pengadilan segera. Semua ini terjadi karena Adgah Khan, Adam. Aku sudah bilang pada ibu bahwa kita seharusnya menghabisi Adgah Khan, tapi ibu tidak mendengarkan aku. Karena dialah ibu dipanggil sebagai seorang pelaku. Aku akan memenggal kepalanya. Salam Yang Mulia. Kau memanggilku di pengadilan pada jam begini. Ada yang serius? Aku ingin berbicara dengannya secara pribadi. Mahamangga, Sang Perdana Menteri, kau dipanggil ke sini untuk ditanyai atas hal yang penting. Kau tidak pernah memanggilku seperti ini. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apa ada yang salah denganku? Hari ini, aku tidak sebagai anak angkatmu. Tapi sebagai raja, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan dan kau harus menjawab dengan jujur. Seperti yang kau katakan. Apa kau menyadari bahwa orang yang telah menyamar sebagai seorang Kasim bekerja di Istana Permaisuri adalah seorang Rajput? Bagaimana aku bisa tahu? Adgah Khan, bawa dia ke dalam. Kau mengenalinya? Pernahkah kau bertemu dia? Tidak. Tunggu sebentar, aku pikirkan lagi. Aku ingat pernah melihat dia sebelumnya. Aku telah mengirimnya kembali karena merasa tidak cocok. Begitu. Kalau begitu, aku akan memberitahumu bahwa dia adalah dilawarkan yang asli. Dialah yang bekerja di Istana Permaisuri, tapi ternyata dia penipu. Aku sudah siap percaya bahwa kau sudah lupa tentang hal ini. Lalu apa kau mau menyangkal bahwa perekrutan Kasim adalah bukan tanggung jawabmu? Tentu saja itu adalah tanggung jawabku. Aku tidak bisa menyelidiki catatan setiap Kasim. Aku telah merekrut orang lain di bawah pengawasanku untuk menyelidikinya. Mungkin mereka membuat kesalahan. Sekarang kita sudah tahu orang itu bukanlah dilawarkan, tapi dia Sujamal. Kau boleh pergi. Apakah mungkin bahwa meskipun kau tahu penipu itu Sujamal, kau membiarkannya masuk ke dalam istana? Apa yang kau katakan, Yang Mulia? Aku ini sudah seperti ibu. Aku bilang tidak kali ini, Mahamangga. Sekarang ini, aku di sini sebagai raja dan kau tersangka. Jadi tolong, jangan bicara tentang hubungan pribadimu di tempat ini. Berpikirlah sebelum kau menjawabnya, karena satu jawaban yang salah
bisa mengubahmu menjadi terdakwa? Jawabanku masih tetap sama. Aku tidak tahu Sujamal menyamar sebagai seorang kasih. Begitu menurutmu? Karena informan mengatakan Sujamal terlihat di Badawar. Begitu? Benar sekali. Informan yang mengatakan sesuatu yang benar di hadapanmu. Kuharap kau ingat. Ya, aku ingat. Aku mengingatnya. Aku ingat informasinya. Aku juga memanggil informan itu. Hati-hati pada satu hal. Pastikan kau datang pada saat yang tepat. Aku akan marah denganmu karena mengganggu diskusinya. Kau harus katakan bahwa informasi yang kau miliki adalah sangat penting. Katakan pada Yang Mulia. Salam Yang Mulia. Berapa banyak kebenaran terletak dalam informasi bahwa Sujamal terlihat di Badawar? Sekarang kau harus takut padaku dan bukan pada Perdana Menteri. Jika kau mengatakan sesuatu yang tidak benar, maka aku akan memenggal kepalamu di tempat ini sekarang juga. Kasihanilah aku Yang Mulia. Aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Aku tidak melihat Sujamal di Badawar. Seseorang telah memintaku untuk memberikanmu kabar palsu. Kalau tidak orang itu membunuhku. Tolong kasihani aku Yang Mulia. Tolonglah. Siapa yang memberikan informasi palsu ini? Perdana Menteri memintaku untuk melakukan itu Yang Mulia. Tapi aku melakukan itu untuk menyelamatkan hidupku Yang Mulia. Tolong kasihani aku. Bawa dia pergi. Semua ini terjadi karena Adgahkam, Adam. Aku sudah bilang pada ibu bahwa kita seharusnya menghabisi Adgahkan. Tapi ibu tidak mendengarkan aku. Karena dialah ibu dipanggil sebagai seorang pelaku. Aku akan memenggal kepalanya. Aku tidak percaya bahwa orang yang paling banyak melukaiku justru orang yang harusnya melindungiku, ibu angkatku. Jalal, aku... Kau menyadari kebenaran. Meskipun mengetahui bahwa penipu itu Sujamal, kau membiarkannya memasuki istana. Bahkan ketika aku mencurigainya, kau tahu bahwa dia Sujamal. Kau biarkan aku berpikir Joda punya hubungan terlarang. Kau menyesatkanku, memprovokasiku untuk mencurigainya. Padahal kau tahu yang sebenarnya di balik itu semua. Kau adalah orang yang sangat aku percaya. Aku telah memberikanmu banyak rasa hormat sebagai ibuku sendiri. Tapi kau ternyata telah mengkhianatiku. Abul Mali menyerangku dan memberiku luka fisik, tapi luka yang telah diderita olehku telah melukai jiwaku. Kau telah menyakiti perasaanku. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau begitu tega menyakiti perasaanku? Kenapa? Aku tahu wanita bisa membenci satu sama lain. Tapi itu tidak berarti seseorang harus membungkuk begitu rendah untuk membalas dendam dan menyakiti wanita yang lain. Bahkan menurutku Ratu Rukaya tidak begitu membenci Ratu Joda. Kau selama ini telah mengasuhku. Aku menyayangimu seperti ibuku sendiri, memperlakukanmu dengan hormat, menjadikanmu Perdana Menteri. Apalagi yang kau mau? Dengar Jalal, kau tidak melakukan apa-apa padaku. Kau tidak melakukan kebaikan apapun. Jangan menatapku begitu. Ingat apa yang telah aku lakukan padamu. Kau tidak pernah membalasku dengan layak. Akulah yang sudah memberikanmu banyak kebaikan.
Akulah alasan kau hidup hari ini. Bukan hanya aku, bahkan almarhum Bairam Khan melakukan hal yang sama untukmu. Kau adalah anak berusia 14 tahun. Kau menjadi raja hanya karena aku dan karena Bairam Khan. Bairam Khan dan aku adalah orang-orang yang melindungimu dari bahaya. Ingat itu. Hari ini kau berada dalam posisi ini hanya karena aku dan Bairam Khan. Sekarang katakan padaku, apa kau ingat siapa kau sebelum kami melatihmu? Bairam Khan dan aku melatihmu untuk menjadi orang seperti dirimu hari ini. Kau menaiki singgasana hanya karena kau memiliki darah kerajaan yang mengalir di pembuluh darahmu. Aku tidak melakukannya karena di pembuluh darahku mengalir darah seorang pelayan. Itu adalah satu-satunya alasan mengapa aku tidak bisa menjadi seorang penguasa. Satu-satunya tugasku untuk memberi hormat dan mengikuti perintah dari anggota kerajaan seperti dirimu. Aku sudah melayanimu bertahun-tahun. Kau ingat? Aku menyayangimu dan merawatmu seolah-olah kau adalah anakku. Bairam Khan dan aku mengajarkanmu bagaimana cara untuk memerintah. Kami mengajarimu tentang cara berpolitik dan strategi berperang. Apa yang kau berikan pada kami sebagai imbalan atas semua itu? Semua yang kau lakukan adalah memanggilku sebagai ibumu. Itu saja. Dan aku setuju. Kau menjadikanku Perdana Menteri. Kau tidak memberiku jabatan Perdana Menteri sebagai hadiah. Kau tahu bahwa aku bijaksana, mampu dan berani. Itulah satu-satunya alasan mengapa kau menjadikanku sebagai Perdana Menteri. Jika aku tidak memiliki kualitas ini, kau tidak akan menjadikanku sebagai Perdana Menteri. Posisiku akan turun seperti pengasuh lainnya. Aku menyayangimu seperti anakku sendiri. Aku akan melakukannya di masa depan. Tapi aku tidak bisa menerima jika seorang Ratu Rajput yang kau suka datang ke sini dan merampas apa yang menjadi milikku. Aku telah mendapatkan posisi dan reputasi ini setelah melayani Raja Mughal selama bertahun-tahun. Aku tidak akan membiarkan seorang wanita Rajput mengambil semua itu dariku. Hanya karena dia telah cukup beruntung untuk menikah dengan seorang raja. Hanya beberapa bulan sejak wanita Rajput datang ke sini. Namun kau mulai percaya padanya, Jalal. Aku adalah orang yang berkonspirasi terhadap Ratu Jodah. Hari ini aku akan mengakui segalanya di depanmu. Aku tidak berkonspirasi hanya sekali. Aku sudah melakukan itu sering kali. Aku ingin kau membencinya. Aku mencoba untuk membuat dia meninggalkanmu. Tapi lihat. Seluruh perhatianmu kau curahkan hanya pada Ratu Jodah. Kau telah melupakan apa yang Bairam Khan dan aku telah ajarkan padamu. Kau mulai lebih mementingkan emosimu. Itu bukanlah seorang pejuang. Ini tidak benar untuk seorang raja. Aku akan melayanimu sampai nafas terakhirku. Tapi aku perlu mengingatkanmu tentang hal tertentu, Jalal. Kau kelihatan mulai berpikir bahwa kau lebih baik daripada aku. Kau hanyalah bayi. Aku memegangnya di tanganku. Aku telah menyelamatkanmu dari musuh-musuhmu. Kau bahkan tidak mampu berjalan. Kau dikelilingi oleh musuh. Pada saat itu, Bairam Khan adalah orang yang melindungimu dalam pelukannya dan berkuda di atas kudanya. Dia pergi dari jangkauan anak panah. Dia tahu bahwa musuh-musuhnya akan membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian membunuhmu. Tapi dia menyelamatkan hidupmu. Apa yang kau lakukan sebagai balasannya? Tidak, Jalal. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal yang sama denganku. Tidak pernah. Kau tiba-tiba mengembangkan perasaan cinta. Sejak kapan kau menjadi begitu? Kau menjadi begitu emosional. Kau menganggapku sebagai ibumu, kan? Kau mengatakan padaku beberapa saat yang lalu bahwa kau begitu mencintai aku. Dan kau menghargaiku lebih daripada ibumu sendiri. Jika itu terjadi, lalu mengapa sikapmu terhadapku berubah? Apa ini karena sejak kedatangan Ratu Jodah, mengapa kau begitu mengambil jarak dariku? Hanya kau yang bisa menjawab pertanyaan itu. Katakan padaku, mengapa itu terjadi? Mengapa setelah seorang pria menikah, dia menjauhkan diri dari ibunya? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa seorang anak menyerahkan tanggung jawab seorang ibu yang terbiasa mengurusnya pada istrinya segera setelah dia menikah? Bukankah seorang ibu mampu memenuhi tanggung jawabnya bahkan setelah kedatangan menantunya? Apa itu adil, Jalal? Hak ibunya diberikan kepada istrinya.
jiwa seorang anak. Lupa berapa banyak ibunya mencintai dirinya. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah cinta dan dukungan dari istrinya. Seorang ibu membuat banyak pengorbanan untuk anak-anaknya, Jalal. Tapi anaknya tidak ada. Aku tidak ingin kau membayarku atas semua kebaikan dan pengorbananku dengan memintaku untuk pergi berziarah ke Mekah. Aku tidak ingin menderita hal yang sama seperti Bayram Khan. Hal ini tidak bisa aku terima. Itu sebabnya aku menolak konspirasi ini. Dan aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak menyesal melakukan apa yang aku lakukan. Bayram Khan dan aku telah mengajarkanmu bahwa perkataan raja adalah hukum. Jika setelah apa yang telah kukatakan hari ini, kau memutuskan untuk memenggalku, aku akan berdiri di sini dengan kepala tertunduk. Mungkin aku tidak akan mengambil tindakan apapun. Aku juga tidak akan menghukummu. Tapi aku akan memberitahumu bahwa hari ini kau telah kehilangan sesuatu yang paling dekat di hatimu. Karena aku tidak lagi menganggapmu sebagai ibu. Semua ini terjadi karena Adgah Kam, Adam. Aku sudah bilang pada ibu bahwa kita seharusnya menghabisi Adgah Khan. Tapi ibu tidak mendengarkan aku. Karena dialah ibu dipanggil sebagai seorang pelaku. Aku akan memenggal kepalanya. Mungkin aku tidak akan mengambil tindakan apapun. Aku juga tidak akan menghukummu. Tapi aku akan memberitahumu bahwa hari ini kau telah kehilangan sesuatu yang paling dekat di hatimu. Karena aku tidak lagi menganggapmu sebagai ibuku. Bahkan kau tahu, aku dulu sampai menganggapmu bagai Tuhan. Tapi itu bukan salahmu. Akulah orang yang patut disayangkan. Aku kehilangan ayah angkatku, Bayram Khan, dan sekarang hari ini aku juga kehilangan ibu angkatku. Aku berpikir kau telah menyelamatkanku karena kau mencintaiku sebagai anak. Tapi ternyata kau menyelamatkan hidupku hanya karena kau ingin posisi di kerajaan ini. Aku selalu berpikir kau sudah melindungiku seperti perisai. Tapi sebenarnya kau menjaga posisimu tetap utuh dengan dalih untuk dapat menjagaku. Aku selalu menganggapmu sebagai ibuku. Aku berpikir kau ingin melihatku menjadi raja. Tapi sebenarnya kau ingin menggunakan kekuatan yang datang dengan menjadi dekat pada raja. Aku terkesan bahwa kau ingin aku menjadi raja yang paling kuat dan berkuasa. Tapi sebenarnya kau ingin menjadi menteri yang paling berkuasa, yang memiliki kekuatan dengan berdalih menjadi ibuku. Kau mengasuhku ketika bayi, tapi kau tidak pernah menjadi ibuku. Bukankah seorang ibu seharusnya mencintai anaknya tanpa syarat apapun? Membuat pengorbanan untuk membantu anak-anaknya maju, tidak menggunakan anak-anaknya untuk mencapai tujuan pribadinya. Tapi hari ini kau membuktikan bahwa kau bukanlah ibuku, tapi tidak lebih dari pengasuhku. Aku tidak percaya seseorang yang paling aku hormati telah mengkhianati aku. Aku tidak tahu apakah kau akan menyesali kenyataan bahwa aku tidak lagi menganggapmu sebagai ibu. Aku tidak akan mengambil apapun darimu. Posisimu dan kekuasaanmu tetap utuh, tapi kau kehilangan satu hal. Hak memanggil anakmu. Terima kasih. Terima kasih karena mengambil sumber terbesar kebahagiaan dariku. Terima kasih. Ya Allah. Bagaimana?
Jalal anakku. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku kehilangan hak memanggilmu anakku? Ada apa, Ratu? Apa ada sesuatu yang salah? Yang Mulia Raja memanggil Perdana Menteri di pengadilan. Lalu, mereka sering berkumpul bersama-sama? Itu tidak terjadi kali ini. Sebenarnya Maham Angga sudah tahu dilawarkan itu adalah Sujama. Jadi sekarang Yang Mulia Raja sudah tahu bahwa Maham Angga berkonspirasi untuk membuat keretakan hubungan antara Yang Mulia dengan Ratu Jodah. Aku tidak mengerti Maham Angga melakukan hal ini. Sejauh yang aku dengar, mereka mengatakan bahwa Maham Angga berniat untuk memisahkan Ratu Jodah dari Yang Mulia Raja. Ya Allah. Meskipun tahu bahwa Jalal sudah jatuh cinta dengan Jodah, Maham mencoba untuk memisahkan mereka. Setelah Bairamkan, Maham Angga adalah orang yang paling dipercaya oleh Jalal. Tapi dia mengkhianati kepercayaan Jalal. Bagaimana bisa dia mengkhianati kepercayaannya? Ratu Salimah, aku punya permintaan padamu. Ibu tidak harus memintaku, aku pasti akan membantu. Ratu Salimah, ikatan antara Jalal dan Maham Angga lebih kuat dibandingkan antara ibu dan anak. Tapi setelah apa yang terjadi, Jalal pasti kehilangan kepercayaan dalam semua hubungannya. Aku yakin Jalal akan hancur dan kau adalah orang yang paling bijak di antara para ratunya. Tolong bicaralah padanya dan minta dia untuk tidak berkecil hati. Dia membutuhkanmu untuk ada di sampingnya sekarang. Seperti yang ibu perintahkan. Aku harus pergi. Aku permisi, Bu. Salam. Yang Mulia, aku juga mendengar bahwa Kau tidak salah dengar, Ratu Rukaya. Aku telah memutuskan semua hubunganku dengan ibuku Maham Angga. Aku tidak lagi menganggapnya sebagai ibuku. Sejak aku kecil, aku berbagi kebahagiaan, kesedihan, pikiran, dan juga ide bersamanya. Dia terbiasa untuk memahami apa yang aku rasakan bahkan sebelum aku mengatakan itu. Aku tahu bahwa dia bukan ibu kandungku, dia ibu angkatku, dia yang membawaku tumbuh. Ikatanku dengannya lebih kuat dibanding ibuku sendiri, tapi meskipun begitu, dia yang telah menghancurkan ikatan ini. Dia membawa kebahagiaan menjauh dariku. Kenapa dia memisahkanku dari Ratu Jodah? Apa yang Jodah lakukan hingga layak mendapatkan ini? Angga ada dalam hidupku sejak aku masih kecil, tapi Jodah datang di hidupku hanya beberapa bulan lalu. Kenapa dia merasa terancam oleh Jodah, padahal Jodah punya tempat di hatiku, begitu juga dengan Maham Angga. Kenapa dia lakukan ini padaku? Aku hanya ingin menutup mataku, kemudian saat aku buka, aku berharap semua ini pergi seperti mimpi buruk. Aku sudah merasa hancur, Rukaya. Aku tidak berpikir memiliki kekuatan untuk menahan penderitaan ini lagi. Tolong, maafkan aku Yang Mulia. Kenapa kau meminta maafku, Rukaya? Karena pada akhirnya aku sudah mengetahui bahwa dilawarkan adalah seorang Rajput dan aku merasa bersalah. Semua ini terjadi karena Adgahkam, Adam. Aku sudah bilang pada ibu bahwa kita seharusnya menghabisi Adgahkam, tapi ibu tidak mendengarkan aku. Karena dialah ibu dipanggil sebagai seorang pelaku. Aku akan memenggal kepalanya. Yang Mulia, tolong percayalah padaku, Yang Mulia. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak tahu bahwa dilawarkan adalah si Jamal.
Mahamangga tidak pernah memberitahuku bahwa dia adalah si Jamal. Semua yang Mahamangga beritahukan padaku bahwa dia ingin menangkap basa pria rajut itu. Dan itulah sebabnya aku mendukungnya. Kau juga, Ratu Rukaya. Kau juga. Tidak! Tolong maafkan aku, Yang Mulia. Aku akui kalau aku iri pada Ratu Jodah. Dan aku juga berasa cemburu. Dan aku tidak ingin dia merampasmu. Tapi aku tidak pernah ingin kau tidak bahagia. Aku bersumpah pada Tuhan. Aku tidak tahu bahwa Mahamangga telah menyusun rencana. Yang Mulia, tolong dengarkan aku. Selamat datang, Ratu Rukaya. Orang-orang yang kucintai telah menghancurkan hatiku sepotong demi sepotong. Aku tidak pernah berharap orang-orang akan menyakitiku dengan cara seperti ini. Aku tidak perlu musuh lagi. Karena orang-orang yang kucintai, orang yang menusukku dari belakang. Aku berjuang melawan banyak pertempuran. Aku sudah menderita. Tapi aku tidak bisa menanggung rasa sakit dari luka yang diderita hatiku. Apa yang harus kulakukan, Salimah? Beritahu aku. Kau selalu memberiku nasihat yang bijak ketika aku membutuhkannya. Aku menjunjung tinggi dirimu. Beritahu apa yang harus kulakukan. Tolong hibur aku saat ini. Katakan sesuatu yang bisa menghibur hatiku. Aku bisa mengerti apa yang kau alami, Yang Mulia. Tapi Yang Mulia Raja tidak perlu meluapkan emosimu. Yang Mulia adalah seorang raja. Apa seorang raja tidak merasakan rasa sakit? Apa raja tidak punya perasaan? Hari ini, aku merasa aku sendirian di dunia ini. Siapa namamu? Tolong katakan siapa namamu sekarang. Jalaluddin Muhammad. Bukan. Namamu adalah Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad. Dalam kerajaan kita kau sudah dianggap sebagai seorang raja. Seorang yang mirip dengan Tuhan. Dan rakyatmu sudah menganggap dirimu sebagai ayah mereka. Ambil keputusan yang tepat. Dan untuk itu kendalikan emosimu. Tugasmu untuk memenuhi harapan dari rakyatmu. Dan bagaimana bisa kau kehilangan harapanmu? Aku tahu bahwa itu tidak adil bagimu. Apa yang akan Ratu Jodah katakan jika dia berada di sini? Itu yang membuatku tidak senang dia tidak ada di sini. Mengapa dia tidak di sini? Yang Mulia, menurutku Ratu Jodah akan membutuhkan waktu untuk meredahkan amarahnya. Dan aku yakin bahwa dia akan kembali suatu hari. Aku yakin dia akan kembali bersama kita segera. Dia akan berada di sini untuk menghiburmu ketika kau tidak bahagia, Yang Mulia. Tapi sementara dia jauh, kau perlu melakukan apa yang dia harapkan darimu. Kau harus memberikan keadilan dan memenuhi kewajibanmu. Kau harus kuat, Yang Mulia Raja. Kau benar, Ratu Salimah. Terima kasih. Kata-katamu telah menghiburku. Besok saat aku mengumumkan keputusanku mengenai Mahamangga, aku tidak akan menjadi Jalaluddin. Aku akan mengumumkan keputusanku sebagai Raja Jalaluddin. Ratu Salimah, bagaimana menurutmu? Apa hukuman yang akan diumumkan untuk Mahamangga? Kita hanya akan mengetahui itu besok pagi, Ratu Rukaya. Tapi aku tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang paling sulit dari hidup Yang Mulia Raja. Baiklah, aku permisi dulu. Selamat malam. Selamat malam.
Semua ini terjadi karena Adgahkam, Adam. Aku sudah bilang pada ibu bahwa kita seharusnya menghabisi Adgahkan. Tapi ibu tidak mendengarkan aku. Karena dialah ibu dipanggil sebagai seorang pelaku. Aku akan memenggal kepalanya. Di mana ibu? Aku bertanya padamu, di mana ibu? 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 Apa yang terjadi denganmu, Ibu? Ibu? Semuanya baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Aku tidak kehilangan apapun. Apa kau mengerti? Aku tidak kehilangan apapun. Semuanya utuh. Posisiku, kekuasaanku, semuanya masih ada. Ibu? Ibu? Apa yang ibu katakan? Duduklah. Ada apa dengan ibu? Aku belum pernah melihat ibu seperti ini. Katakan apa yang terjadi. Adam, apa kau tahu? Apa yang Jalal katakan? Dia tidak menganggapku sebagai ibunya lagi. Dia mengatakan, aku telah kehilangan hak untuk memanggilnya anakku. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu padaku? Aku telah memperingatkan ibu tentang hal ini sebelumnya. Hal ini pasti akan terjadi. Jalal tidak menganggapmu sebagai ibunya. Dia hanya menganggapmu sebagai pengasuhnya yang menjaganya ketika dia masih bayi. Cukup. Ibu selalu mendukung Jalal. Ibu selalu memihak Jalal dan mengabaikan aku. Ibu selalu mencintainya, bahkan lebih dari mencintaiku. Tapi apa? Apa yang ibu dapatkan? Sebagai balasannya, penghinaan dan pengabaian. Dan bahkan hari ini ibu menangis karena dia. Aku menyayangi Jalal seperti anakku. Aku sangat menyayanginya. Aku telah membesarkan dia, Adam. Aku tidak membenci Jalal. Dia memiliki hak untuk memperlakukanku dengan cara yang dia inginkan. Satu-satunya orang yang aku benci adalah Samsudin Adgahkan. Jika dia tidak mengatakan kebenaran dan mengungkapkan hal itu pada Jalal, maka Jalal tidak akan pernah tahu tentang hal itu. Dia tidak akan mengetahuinya. Semua ini karena dia. Semua ini terjadi karena Adgahkam, Adam. Aku sudah bilang pada ibu bahwa kita seharusnya menghabisi Adgahkan. Tapi ibu tidak mendengarkan aku. Aku tidak akan membiarkan dia hidup lama. Karena dialah ibu disebut sebagai seorang pelaku. Aku akan memenggal kepalanya. Tidak. Tidak, Adam. Aku melarangmu untuk melakukan itu. Kau tidak tahu Jalal begitu mempercayai Adgahkan. Aku akan pergi kepada Jalal. Memintanya menebus kesalahannya karena memperlakukan ibu. Kau tidak akan melakukan apapun, Adam. Aku tidak ingin kau melakukannya. Dan aku akan mengatur segala sesuatunya dengan baik. Ibu masih beranggapan bahwa ibu bisa mengendalikan semua hal. Tidak ada yang bisa lagi ibu lakukan. Aku tidak kehilangan apapun, Adam. Tidak kehilangan apapun. Adgahkan tidak punya kekuasaan untuk menggoyang tekadku. Aku pasti akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku masih menjadi seorang Perdana Menteri. Tidak, ibu bukanlah Perdana Menteri. Itulah apa yang akan kucoba katakan pada ibu. Ibu bukan lagi Perdana Menteri. Ibu menjadi Perdana Menteri hanya saat Jalal menghormati ibu. Tapi sekarang, ibu sudah jatuh dari penghormatan. Ibu harus menerima kebenaran ini sebelum semuanya terlambat. Mengapa dia mengatakannya? Bagaimana aku bisa menerimanya? Aku menganggap Jalal anakku. Dan Jalal tidak akan pernah memanggilku ibu. Jalal, kau memberiku hukuman yang sangat berat.
Dia tidak akan pernah melupakanmu, Ratu Joda. Kau harus segera kembali. Apa yang kau bicarakan, Sagunibai? Aku tidak mengerti. Aku mengatakan apa yang tertulis dalam takdirmu. Aku tahu yang ada di dalam hatimu. Kebanggaanmu itu tidak membiarkanmu mengikuti keinginan hatimu. Tidak ada yang disembunyikan darimu, Sagunibai. Katakanlah sesuatu. Aku melakukan hal yang benar dengan meninggalkan Yang Mulia Raja Jalaluddin. Itu karena dia sudah mempermalukanku. Dia telah menuduhku tidak setia kepadanya. Aku harus bangga. Aku bisa bangkit berdiri sendiri. Tapi entah kenapa, aku merasa melakukan hal yang salah. Kasihan sekali kau. Hati tidak mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Takdir juga tidak mengerti. Keinginan hati seperti air sungai. Tidak ada yang bisa menghentikan atau mengendalikan mereka. Ratu Joda, kau harus mengikuti keinginan hatimu. Sebenarnya kau tidak mampu untuk tinggal di sini berlama-lama, Ratu Joda. Kau harus segera kembali. Tidak ada yang bisa menghapus garis-garis pada telapak tanganmu, Ratu Joda. Kau dan suamimu terikat dalam ikatan yang tidak bisa dihancurkan. Takdirmu akan selalu bersama-sama dengannya. Kau harus kembali kepada suamimu, Ratu Joda. Tapi hanya Dewi yang tahu kapan kau akan kembali kepadanya. Aku yakin dalam waktu dekat. Jika kau tidak ingin kembali, kenapa kau merayakan Ngangor? Kenapa kau masih ingat-ingat kau menghabiskan waktu bersama Yang Mulia Raja waktu kau datang bersama-sama di kuil itu? Tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun darimu, Sagunibai. Aku hanya setitik dalam semesta sebesar ini. Waktu dan takdirlah yang berkuasa. Dan kau bisa melakukan apa yang kau inginkan, Ratu Joda. Tapi takdirmu akan membawamu ke tempat tujuanmu.